Yang gua ragukan itu entah dengar suara Tuhanmu atau suara setan. Betul-betul dengar suara Tuhan, ikhlas. Saya Kristen, tapi saya miris melihat orang-orang Kristen yang menghina Ruben. Jauh pergi sembahyang, mahal-mahal. Itu sampai jauh-jauh pergi sembahyang, mahal-mahal. Memang tidak masalah uang bagi kamu. Minta hikmat, berdoa dengan maksud supaya Tuhanmu memberikan kamu hikmat, wisdom. Ayo, biar tante kasih kamu nasihat bagaimana cara memahami makna hidup dan makna berdoa. Pulang-pulang mau tuntut hak asuh anak. Yang gua ragukan itu entah dengar suara Tuhanmu atau suara setan. Tuh ya. Dan makna berdoa. Pulang-pulang mau tuntut hak asuh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Hanau Surapento, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai video viral serta reaksi netizen dari berbagai sudut pandang. Di video kali ini kita akan membahas sosok Ruben Onsu yang kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul sebuah video berisi tudingan yang mengaitkan ibadah ummahnya dengan isu agama, sekaligus polemik mengenai hak asuh anak yang kembali memanas. Di tengah ramainya perdebatan, muncul pula berbagai respons dari netizen, bahkan ada yang memberikan sudut pandang berbeda dan menyerukan pentingnya toleransi. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Yang gua ragukan itu entah dengar suara Tuhanmu atau suara setan. Betul-betul dengar suara Tuhan, ikhlas. Itu tidak mungkin Tuhan akan suruh kamu melanjutkan menuntut hak asuh anak dari mantan istri. Setuju nggak netizen? Jangan kamu cari-cari alasan. Anak kamu sudah berubah, anak kamu rusak, pikirannya sudah diracunin. Awal kesannya kamu baik hati, memberikan rumah, memberikan tanggung jawab 200 juta. Setelah muncul koko ganteng, disitulah kamu diuji. Disitulah kamu menciptakan segala yang dihalalkan oleh. Kadang ya orang sok pintar ya kayak gini kan. Sok yang paling beragama ya kayak gini juga ini. Mabuk agama ya kayak gini gitu. Bisa-bisanya dia bilang Ruben itu pergi ke umroh itu dengar suara Tuhan lagi tapi suara setan. Ya Tuhan, ini namanya pemikiran yang konyol dan tersesat ya kayak gini nih. Aku cuman berpesan sama kalian semua ya, tidak usah diputar-putar ya. Intinya haknya Ruben untuk ketemu anak ya 3 hari itu aja yang diberikan gitu. Gak usah larinya kemana-mana begitu. Kalau masalah hak asuh anak ya, ada apa tidaknya hak asuh anak gitu. Siapapun yang menang itu pakem ya. Jadi peraturan itu bukan kesepakatan lagi, tetapi peraturan yang ditetapkan oleh hakim. Jadi ketika siapapun yang menang, baik ibu maupun ayahnya ya, tetap di situ akan ada peraturan bahwa tidak boleh tidak mempertemukan ayahnya atau tidak bertemukan anak dengan ayahnya atau ibunya gitu. Paham ya sampai di sini? Bukan malah hak asuh itu dibilang sekejam itu untuk memisahkan satu dengan yang lainnya. Justru gugatan hak asuh anak itu akan disitulah ditentukan kapan dan siapa yang merawat anak, tetapi tidak kapan dan ininya ayah bisa bertemu atau ibunya bisa bertemu, bukan untuk memisahkan, tetapi biar permasalahan ini yang mendasari ada undang-undang di dalam situ, biar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan atau keputusan dari hakim. Capek kalau bicara sama orang yang cacat moralnya seperti itu gitu loh. Udah dibilang berapa kali Ruben itu gak cemburu. Kalau untuk urusan mantan istrinya silakan mau ngapain juga silakan. Tetapi rasa kecemburuan anak terhadap ayah terhadap anaknya itu akan terus sampai dia akan sampai meninggoy pun akan dia bawa seperti itu gitu loh. Jadi susah. Jadi apa namanya ya, kalau orang yang bertoleransi atau memeluk agama apapun ya tidak sepantasnya untuk berbicara seperti itu, apalagi membuat fitih ya, itu menurut saya itu tidak layak, tidak normal ya, dan menurut saya itu apa namanya, itu toleransinya nggak ada antar umat beragama gitu maksud saya ya. Salam dari Kopi Simot yang suka video. Saya Kristen, tapi saya miris melihat orang-orang Kristen yang menghina Ruben. Dengan kata-kata Yudas Iskariot menggadaikan imannya, menggadaikan Kristus. Tapi saya yakin orang-orang Kristen yang mengatakan seperti itu di live komennya Ruben itu adalah orang-orang yang tidak belajar kekristenan, yang tidak mengikut ajaran Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah orang yang memusuhimu, doakan orang yang menganiaya kamu. Lah, kalian tidak ada dianiaya si Ruben.
Tapi kenapa kalian membenci dia? Seharusnya kita sebagai murid-murid Yesus yang meneladani sifat-sifat Yesus, seharusnya kita mendoakan dia. Jadi ini penghujat-penghujat ini, jujur saya katakan, ini tidak mewakili ajaran Yesus, tidak mewakili kekristenan. Keputusan hak asuh anak itu karena itu. Lingkungannya sekitar. Bagaimana bisa anak lu disuruh live? Bukan disuruh, tapi live. Yang gue lihat live, gue nggak tahu disuruh enggak. Tapi disuruh ngejawabin komen netizen. Maksudnya bukan disuruh ya, tapi lebih tepatnya gini, membiarkan anak gue menjawab netizen. Bahkan suaranya dia terus, ayo Ci, gini Ci, nggak boleh. Makin hari makin kelewatan. Aduh, Tuhan. Ini loh, anak Sarwenda disuruh, ya, entahlah disuruh atau keinginan anak sendiri, mijitin si Cio itu siapa ya? Cowoknya Sarwenda itu. Please dong. Hati-hati yang namanya anak perempuan, apalagi anak perempuan itu loh. Aduh, ampun. Tolong dong ada batasannya, Sarwenda. Janganlah seperti itu. Apalagi lagi mempromosikan endorsementnya. Apa? Endorse apa? Kasur. Supaya terlihat kuat, didudukin oleh banyak orang, gitu. Gak boleh lah kayak gitu. Itu namanya eksploitasi anak dan membuat anak menjadi sesuatu yang gak nyaman nantinya. Please dong. Tolong orang tuanya berpikir. Jangan hanya karena cuan aja. Kalian menghalalkan segala cara. Apalagi terhadap anak kecil gitu loh. Tolonglah. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa baru deh nangis-nangis. Sekarang, dia itu bukan siapa-siapanya anak itu. Dia itu masih om lah gitu ya. Om pacarnya, ibunya gitu. Tapi kan mereka, orang tua saja sekarang sudah dilarang anak-anak melakukan seperti itu. Pijit-pijit dan sebagainya. Nggak seperti dulu. Dulu mah bebas karena itu orang tuanya. Sekarang tidak. Kita sebagai orang tua harus membatasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat kita kebersamaan. Setuju gak sih guys? Menurut saya ini gak lazim. Dan ini aneh bin ajaib gitu loh. Kok ada seorang ibu melakukan kebebasan untuk anaknya seperti itu? Aduh. Mana KPAI? Mana nih? Kalian kalau yang kayak gini-gini biasanya gercep. Ini anak artis loh, ya kan? Please. Apalagi ini diekspos ke media sosial. Gak baik itu. Itu memberikan contoh yang gak benar. Paham ya? Saya bersuara, terus bersuara. Karena ini menyangkut kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Dan ingat ya, Ruben itu bukan mantan ayah. Tapi dia adalah ayah kandung buat anak-anaknya. Oke? Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Yang ada mantan istri atau mantan suami. Aduh, ampun ya. Coba guys, kita diskusi di sini. Anak ada di Sarwenda, kemudian memang ada bukti dan temuan bahwa ada pelanggaran, ya, termasuk eksploitasi anak, kekerasan dan sebagainya, itu bisa dijadikan bukti nanti untuk Ruben Onsu mengajukan hak perwalian anak. Problem ini kan udah cukup lama ya di sosial media. Jujur ya, awalnya saya tuh nggak pernah suka sama yang namanya Ruben Onsu karena dia itu ngondek, lebay, nggak lucu, dibuat-buat. Pokoknya, aduh, nggak banget deh. Tapi semenjak kejadian yang 200 juta itu, saya itu jadi mikir ya, ternyata seberat itu perjuangan seorang ayah untuk menafkahi dan bertanggung jawab pada anak dan istrinya. 200 juta per bulan. Saya aja belum tentu mampu ya. Saya sampai mikir, ya Allah, ternyata kerja keras Ruben Onsu melunturkan semua gengsi itu untuk menafkahi gitu ya. Tapi mirisnya tuh nggak berarti apa-apa. Rumah hilang, istri gespugu hilang, anak-anak dijauhkan. Saya kalau jadi Ruben Onsu nggak gila aja udah syukur ya. Tapi Ruben Onsu ini kuat gitu. Semangat buat ayah-ayah di luar sana gitu yang berjuang mati-matian. Perjuangan itu tuh ada hasilnya kalau misal dikasih ucapan terima kasih aja itu udah bersyukur. Tapi Ruben Onsu beda ya.
malah dicong-congin. Aduh. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, yang paling membuat saya prihatin bukan sekadar siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan bagaimana media sosial seringkali membuat sebuah perbedaan pendapat berubah menjadi serangan yang sangat personal. Ketika sebuah peristiwa sudah dikaitkan dengan keyakinan seseorang tanpa dasar yang jelas, suasana diskusi menjadi semakin panas dan sulit menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Menurut saya, setiap orang berhak menentukan jalan hidup dan keyakinannya. Pilihan tersebut adalah urusan pribadi yang semestinya dihormati. Kalau memang ada perbedaan pandangan, tentu boleh disampaikan, tetapi alangkah baiknya dilakukan dengan bahasa yang santun dan berdasarkan fakta, bukan dengan tuduhan yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Begitu juga mengenai persoalan keluarga. Konflik rumah tangga, hak asuh anak, dan hubungan antara orang tua dengan anak merupakan persoalan yang sangat kompleks. Orang luar hanya melihat sebagian kecil dari apa yang terjadi. Karena itu, saya merasa kita sebagai penonton sebaiknya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya dari potongan video atau narasi yang beredar di media sosial. Saya juga melihat bahwa banyak komentar netizen yang sebenarnya mengingatkan pentingnya toleransi. Terlepas dari latar belakang agama masing-masing, setiap orang tetap memiliki tanggung jawab untuk menghormati sesama. Justru nilai-nilai kebaikan dalam setiap agama mengajarkan untuk menjaga lisan, menghindari fitnah, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Di sisi lain, saya memahami bahwa isu mengenai anak memang sering memancing emosi publik. Wajar jika banyak orang memiliki pendapat masing-masing tentang bagaimana seorang ayah atau ibu seharusnya bersikap. Namun, saya berharap semua pihak lebih mengutamakan kepentingan anak daripada memenangkan opini di media sosial. Anak-anak tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang dewasa. Media sosial memang memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk berpendapat. Akan tetapi kebebasan tersebut juga datang bersama tanggung jawab. Menurut saya, akan jauh lebih baik jika kritik disampaikan secara elegan, berdasarkan data yang jelas, tanpa membawa-bawa isu yang dapat memperkeruh hubungan antarumat beragama atau mempermalukan seseorang tanpa bukti yang kuat. Sebagai penonton, kita juga perlu lebih bijak dalam menyaring informasi. Jangan sampai karena judul yang sensasional atau potongan video yang viral, kita langsung percaya begitu saja tanpa mencari konteks yang lebih lengkap. Sikap kritis justru akan membuat ruang diskusi menjadi lebih sehat. Apapun pandangan kita terhadap tokoh yang sedang dibahas, saya rasa semua orang tetap berhak diperlakukan secara adil dan dihormati sebagai sesama manusia. Kritik boleh, perbedaan pendapat juga boleh, tetapi menjaga etika dalam berbicara tetap jauh lebih penting. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah menurut kalian media sosial saat ini sudah menjadi tempat diskusi yang sehat, atau justru semakin sering memicu konflik karena banyak orang terlalu cepat menghakimi tanpa mengetahui fakta secara utuh? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tetap saling menghargai, jangan menyerang secara pribadi, dan mari berdiskusi dengan santun agar kolom komentar menjadi tempat bertukar pikiran yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika menurut kalian pembahasannya menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.